Kamu Han, sesuai keinginanmu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Nona Tang, sertifikat diagnosis Anda telah dikeluarkan. Kanker paru stadium akhir. Anda memerlukan rawat inap segera. Segera jalani prosedur rawat inap. Anggota keluarga. Dia adalah saudara perempuan yang bersaing dengannya. Atau justru suamiku yang merindukan kematianku. Jika kamu tahu aku akan mati, apakah Anda akan merasa sedikit sedih? Jika ada kehidupan setelah kematian, jangan muncul di duniaku. Kamu Han, Jika aku mati, apakah kamu akan sedih? Kenapa kamu begitu gila? Ikutlah denganku. Keinginan berada dalam bahaya. jika mencintaimu adalah sebuah kesalahan, sudah 5 tahun, saya akhirnya harus melunasinya, bukan? Ada begitu, saya bukan satu-satunya yang memilikinya. Aku akan mati sekarang. Saya tidak dapat membantu Anda lagi. Jangan lupa siapa yang pertama kali menandatangani perjanjian tersebut. Aku beritahu kamu. Selama ingin dalam bahaya, Meski napasmu hanya tersisa satu, Anda juga harus memberinya transfusi darah kapan saja. saya hanya ingin membuat setiap jahitan. Semua menusuk ke dalam hati. Kotormu. Ini adalah harga yang Anda bayar untuk mencabik-cabik orang. Kamu Han, kamu. Apa untukku? Selama kamu tidak bisa mati. Kamu Han? Aku benar-benar sedang tidak enak badan. Saya tidak ingin mendengar darah lagi. Kamu pikir aku akan merasakan saat kamu menggunakan nyawa Wanting? Saat kamu memaksaku untuk menikah dengan saya akan memikirkan hari seperti itu. Wanting adalah saudara kandungmu. Kamu sangat kejam. Mungkin aku mencintai. Itu adalah dosa terbesar di dunia. Aku mencintaimu setiap saat. Saya akan dihukum dalam segala hal. Betapa bagusnya sekarang. Benar-benar membuat marah Tuhan. Hidup harus diambil kembali. Ini balasanku kan? Kesehatan Donatang sangat buruk. Kesehatannya semakin memburuk akhir-akhir ini. Sadar kan? Anda sebaiknya membawanya menemuinya. Teruslah merokok. Ketua Grup Tang. Aosio, Ling Shuang. Bagaimana tubuh bisa menjadi lemah? Kakak, bangun. Transfusi darah yang baru saya terima sudah jauh lebih baik. Terima kasih, saudari. Keluar. Saudara perempuan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Bagaimanapun juga, aku adalah adik kandungmu. Aku tidak punya saudara perempuan sepertimu. Saya mendengar, saudara ya berkata, Anda sendiri sakit, namun Anda memberi saya transfusi darah. Aku sangat tergila-gila padanya. sayang sekali memberiku ketulusannya. Lihat kamu, apa gunanya hidupmu? Zakot itu. Berhenti! Ayo. Jika dia sakit, dorong dia. Saat dia merusak mobilnya, dia kehilangan. Apakah Anda ingin mati kehabisan darah? Anda ingin mati, bukan? Tidak sesederhana itu. Saudaraku, aku baik-baik saja. Ini semua salahku karena membuat adikku tidak bahagia. Jangan salahkan kakak. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Dia sengaja jatuh. Semua salahku. Adikku baru saja kalah dariku. Itu normal baginya untuk mengirimiku pesan adalah hal biasa. Dengar, aku tidak terluka dimanapun. Aku melihat wajahmu. Kapan itu akan dipasang? Berani bicara omong kosong lagi? Aku akan merobek mulutmu. Kokishanku.
Apakah itu dia? Saya langsung. Sebenarnya aku mengira itu adalah dia. Jelas tahu. Dia bahkan mungkin tidak akan melihatku jika aku mati. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sesampai Profus Santri Baik Tradition, yang perlu dilakukan para pihak hanyalah menandatangani kontrak. Pada akhirnya, Anda harus membuat surat wasiat di usia yang begitu muda. Akulah yang memintaku untuk bertanya. Bagaimana Tuhan memperlakukanmu akhir-akhir ini? Apakah dia lebih sering menindas? Dia sangat baik padaku akhir-akhir ini. Apakah dia ada di rumah? Apakah Anda takut melakukan? Apakah dia menemanimu? Dia keluar untuk bersosialisasi hari ini. Jika tidak apa-apa, aku akan tidur. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu berjanji pada Anda harus memberitahu saya jika ada sesuatu. Oke, ya jika Tuhan berani menindak, serahkan saja dia. Saya baik-baik saja. Lalu aku akan mengucapkan selamat tinggal. Tidak. Han, kamu kembali. Apakah kamu lapar? Aku akan memasak untukmu setelah menikah selama bertahun-tahun. Macam apa yang sulit didapat ini? Kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah mungkin untuk melepaskannya? Kamu menyakitiku. Biarkan aku pergi. Nasi. Listrik pipa bulan. Wujudkan saja lebih cepat. Halo. Saya harap Anda bisa tinggal bersama saya setiap... Aku ingin memilikimu secara sah. Kapan kamu akan bermain? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita ini? Bibir panjang lagi. Jimmy. Apakah kamu terlalu pandai menghitung? Aku tidak ingin melihatmu lagi di kehidupanku selanjutnya. Beraninya kamu bunuh diri. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jika Anda mati, siapa yang berani kehilangan uang kepada Anda? Anda tidak diperbolehkan mati tanpa izin saya.
Apakah kamu di sisiku tadi malam? Penindasan kelompok penglihatan malam terhadap kami menjadi semakin parah. Jejak ini terus berlanjut. Kami tidak bisa lagi bertahan. Apakah panti asuhan Xianyang akan terpengaruh? Ya, saat ini satu-satunya perusahaan yang mendanai panti asuhan. Kami adalah keluarga. Yanhan, kamu sangat kejam. Untuk membalas dendam, anak-anak di seluruh panti asuhan harus menderita bersama. Tuan Tang dan pengacara Jiang sudah lama menunggu di bawah. Undang dia dan berikan aku secangkir kopi. Apa kabarmu? Mengapa menurutku wajahmu terlihat sangat buruk? Saya baik-baik saja. Apakah saya mengatakan yang sebenarnya? Aku bilang. Jackson. Kamulah yang pertama kali ingin menikah denganku. Kamulah yang menceraikanku sekarang, dan kamu pikir kamu tidak ada di rumah. Datanglah saat kamu mau, dan pergi saat kamu mau. Aku sudah muak denganmu selama bertahun-tahun. Akhir-akhir ini aneh sekali. Hubungan seperti apa yang sedang kamu mainkan? Terakhir, saya menyarankan Anda untuk mengirim surat. Saya tidak menggunakan emosi itu untuk menahan diri. Saya tidak tertarik. Sangat bagus. Berhenti, kamu bisa menyakitiku. Kamu bodoh. Kamu menyakitiku. Pergilah anak-anak. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Saudara Yato, denganmu di sisiku. Keinginan tidak lagi takut. Jangan khawatir, ingin. Aku akan selalu bersama. Kang Wancun, akui saja kekalahannya. Ipar saya bukan lagi buruh migran rendahan seperti dulu. Yang dia butuhkan bukanlah partner bisnis seperti Anda, tapi istri yang lembut dan penyayang seperti saya. Saudaraku Ye, bagaimana kamu menangani urusanmu? Kapan saya akan menceraikannya dan menikah dengan saya? Abaikan saja untuk saat ini. Sangat sibuk akhir-akhir ini. Mari kita bicarakan nanti. Saya akan tinggal di perusahaan hari ini. Kang Wancun, pesona macam apa yang kamu tetapkan untuk Yehan? Tunggu saja aku. Harus bisa menyelesaikan sesuatu. Ya. Siapa kamu? Siapa yang nyuruhmu main-main dengan orang yang tidak boleh kamu main-main? Mari kita bersenang-senang dengan saudara-saudaraku malam ini. Saudari.
Mari kita mulai. Anda datang lebih dulu. Masuk akal. Ayolah. Ada apa, bos? Bisakah Anda membantu saya dengan file-file? Bos. Dasar jalang. Di mana saya? Masih berpura-pura di sini. Sangat tidak tahu malu. Aku berpura-pura menjadi apa? Tidak masuk akal. Di mana aku memprovokasimu? Siapa? Siapa itu? Apa yang aku lakukan salah? Apa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku cinta kamu. Tapi aku tidak bisa jatuh cinta sekarang. Apakah kamu akan sedih? Bagaimana mungkin? Apakah dia akan bahagia jika aku mati? Jika aku mati seperti ini, Jihan pasti akan mengira aku wanita seperti itu. Saya tidak bisa membiarkan dia mendapat reputasi buruk. Tidak, aku perlu mencari tahu siapa orangnya. Saudara Zhang Feng, bisakah Anda membantu saya memeriksa catatan akses pemantauan di komunitas? Ada sesuatu yang perlu kamu bantu. Saudaraku, tolong jangan marah. Saya percaya saudari, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia sangat membutuhkan. Cukup. Berhentilah mencoba membelanya. Aku benci orang lain mengkhianati saudara Ye. Jika tidak, kamu harus menceraikan adikmu. Kali ini kamu Jadikan aku bahan tertawaan orang lain. Namun ketika media mengetahuinya, saya merasa sangat terhina. Bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di luar di masa depan? Saudaraku Ye, tolong jangan marah. Tentunya, tidak ada yang akan mengetahuinya di rumah. Biar Tang Wencun tidak merusak reputasi Anda. Tapi kali ini, kamu bukan siapa-siapa di mata Yehan.
kesemutan. Anda tahu, saya sudah melakukan ini juga. Untuk apa kita terburu-buru? Apa perbedaan antara hubungan kita saat ini dan hubungan pasangan? Saya paling peduli dengan reputasi Anda. Mengapa Anda menemukan orang yang vulgar hari ini? Kenapa dia melihatnya? Jika tersiar kabar, aku akan melakukannya. Aku bisa menuntutmu. Mulai sekarang, Anda akan memiliki pengacara di sisi. Ketika dia mengetahui apa yang kamu lakukan, Anda sudah selesai. Itu yang kamu maksud. Benar-benar dirugikan. Setelah kembali dari rumah sakit, saya membuka pintu dan melihat beberapa pria aneh di rumah. Saya sedang berjuang dan melihatnya ketika saya bangun. Mengapa pergi ke rumah sakit ketika Anda dalam keadaan sehat? Aku adalah siapa yang kamu pikirkan. Saya wanita seperti itu, jadi mari kita bercerai. Anggota uji coba Kazuo. Aku hanya ingin mengikatmu. Anda tidak dapat bertahan hidup. Apakah kamu bertengkar? Pengacara Jiang, saya minta maaf. Pengacara Jiang, saya minta maaf. Saya kasih data. Kondisi serius dan memerlukan pertolongan segera. Bagaimana kabarnya? Apakah dia masih bisa bangun? Itu tergantung pada pemulihan. Jika pasien sakit parah, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Come on, Chuan. Itu dia yang kamu cintai. Bagaimana kabar grup Tangsi? Mulai kuartal berikutnya, semua bisnis Tangsi akan dihentikan dan kami siap bekerja sama dengan kami. Hanya apa? panti asuhan Xiangyang yang disponsori Tangsi juga akan dilelang. Di sanalah nyonya dibesarkan. Anda yakin? Saat itu, Yip Group akan terus mendanainya. Saya ingin melihat apa yang paling dipedulikan Tang Manjun. Ya. Ya. Saya cukup baik. Memberimu waktu seminggu menandatangani perjanjian pengalihan grup Tang. Apakah ini tujuanmu datang ke sini? Apakah ini Han, seberapa besar kamu membenciku? Anda harus menyakiti. Apakah Anda puas dengan kehancuran keluarga Anda? Bukankah kamu hanya menginginkan hidup? Aku akan memberikannya padamu. Sekarang menyingkirlah dari hadapanku. Chang Guanchun! Kemana kamu pergi? Kalian tidak dapat mengendalikannya. Biarkan aku pergi. Apakah kamu akan menemui pria itu?
Saya melihat Anda berada dalam semangat yang sangat baik. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Anda dan saya belum bercerai. Bergaul saja dengan pria lain. Apakah Anda percaya atau tidak? Aku bisa membiarkan dia. Tidak diizinkan. Kamu melepaskan. Ikuti aku. Datang ke sini. Biarkan aku pergi. Saya tidak akan pergi. Saya masih ingin menemukan Jiang Feng. Jangan pernah memikirkannya. Tidak, Yehan. Beri saya waktu beberapa hari untuk merenungkan hal ini. Saya tidak akan kembali. Jangan jika kamu tidak bisa menahanku di sini. Saya akan mati. Obatku masih ada di luar sana. Aku akan mati. Keluarkan aku, Yehan. Biarkan aku keluar. Kapan saya bisa keluar dari rumah sakit? Saya masih punya banyak hal. Anda tidak perlu khawatir. Beristirahatlah dengan tenang dan pulihkan diri. Dan Anda akan baik-baik saja. Lepaskan airnya, lepaskan airnya. Tahukah kamu dia alergi debu? Jika dia terlambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa aku terlalu kasar padanya? Wanita ini tidak pernah dalam keadaan sehat. Mengapa Anda alergi terhadap debu? Tapi dia dan Jiang Feng. Sangat sulit untuk memaafkan. Di mana saya? Di rumah sakit, tidak apa-apa. Anda alergi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Gimana saudara Jiang Feng? Jiang Feng baik-baik saja. Akan segera dipulangkan. Itu bagus. Wanita ini. Khawatir, saya punya terlalu banyak waktu. Masih harus mengkhawatirkan pria itu. Sungguh. Sayangnya. Benar-benar jatuh cinta pada orang lain. Jangan ganggu aku. Jiang Feng sih. Departemen Gaya Industri. Yang menjaga Wan Chun, kenapa dia jadi seperti ini? Sugoi, bukankah sudah diselamatkan sekarang? Ada apa?
Kanker paru stadium akhir. Bukankah dia dalam keadaan sehat? Saudara Jiang Feng, jangan bicara omong kosong. Berapa umur Wan Chun dan Anda masih melindunginya? Jangan mengira aku tidak tahu tentang beberapa hal buruk yang terjadi di antara kalian. Jiang Feng, aku memperingatkanmu. Menjauhlah dari istriku. Kita belum bercerai. Bukan giliran Anda sebagai orang luar untuk berbicara. Saudara Xiao Feng, silakan keluar. Dia tidak akan keluar. Paru-paru masih ditindas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Penyakit apa yang bukan kanker? Tidak ada yang namanya kanker. Hanya karena aku ingin menceraikanmu. Saya tidak ingin menjadi bank darah pengganting lagi. Belum pantas saya sudah membelinya tidak kurang dari 50 transfusi darah dan saya sudah merasa cukup. Ternyata kamu ingin menceraikanku. Bukankah dia bergabung dengan Jiang Feng untuk berbohong padaku dengan mengarang penyakit non-kanker? Tempat untuk minum dan bermain. Kamu sangat kejam. Wan Ting adalah adik kandungmu, tapi kesehatannya sedang tidak baik. Bagaimana mungkin kamu tidak menemukannya? Lebih dari 10 tahun. Beli dia transfusi darah. Aku membiarkanmu menggangguku. Aku sudah muak. Pikirkan tentang hal ini. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan Aida ini. Pikirkan tentang hal ini. Andai saja anak-anak dan guru di panti asuhan mengetahui hal ini. Bagaimana dengan itu? Saya akan Anda untuk bersikap. Tetaplah menjadinya Yeku. Apakah kamu kenal denganku? Kamu. Dia keluar. Saya tahu pikiran Anda dengan sangat baik. Selama aku memegang erat-erat, Anda bisa patuh. Saya tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Pria yang kucintai selama bertahun-tahun adalah seperti ini. Ternyata saya salah sejak awal. Seharusnya aku tidak jatuh cinta padanya. Saya jelas membenci Tang Wan Chuan. Tapi kenapa aku marah saat dia bilang ingin bercerai? Saya jelas tidak peduli padanya. Itu murni sifat posesif seorang pria. Saya pastinya berusaha mengendalikan dan menyiksa wanita. Saya hanya ingin dia bermain trik seperti anjing. Berita kami dilaporkan hari ini bahwa Yehan, ketua Yi Group, kabar pernikahannya dengan istrinya Tang Wan. Ditanya, apakah perceraian mereka akan menyebabkan gejolak di pasar saham kelompok tersebut? Saya mengerti. Terlebih lagi, dia merasa kasihan padaku. Mengapa aku tidak dapat menemukannya setelah dia meninggalkanku dalam waktu yang lama? Saudaraku, kamu makan dulu. Aku matikan lagi. Luka. Saudaraku Ye, kapan kamu akan bercerai dan menikah denganku? Saya tidak ingin melakukan ini lagi. Anda akan mengerti. Kecuali perceraian, apakah program? Kalau begitu, aku akan tinggal bersamamu. Hai, Han Wan Chun bertarung denganku. Kali ini aku menginginkanmu dan Don. Kelompok itu menghilang sepenuhnya. Kesehatan saya buruk sepanjang hari, dan saya tidak merasa nyaman hidup sendirian. Bergabunglah bersama kami mulai hari ini. Oke, Wan Ting dan aku belum pernah tinggal bersama sejak kami besar. Senang rasanya memiliki keluarga yang harmonis sekarang. Aku dan kakakku selalu salah paham. Sekarang kami akhirnya hidup bersama. Kakak Ipa, tolong beri kamar untuk adik kami. Kanda, jaga baik-baik Wan. Ini telah menunjukkan kepadanya. Jangan ganggu dia lagi. Saya menindasnya. Sepertinya hanya aku yang tahu orang seperti apa Tang Wan Ting itu. Pergi dan masak. Siapapun yang lapar bisa memasak. Kakak Ye, jangan mempermalukan adikmu. Biarkan aku yang melakukannya. Jangan dengarkan. Terburu-buru ke depan. Saudaraku,
Biarkan aku melakukan. Apakah Anda ingin saya mengurus urusan Anda dan Pastor Jang? Angkat bicara. Cerita apa yang kamu mainkan lagi? Beginilah cara saya memasak. Jika Anda tidak terbiasa, Anda tidak perlu memakannya. Itu tidak masuk akal. Anda jelas tahu bahwa kesehatan Anda tidak baik dan Anda tidak bisa makan cabai. Kamu masih sangat serius. Dia adalah adik kandungmu, adik kandung. Kakak kandung akan mengganggu suaminya sepanjang hari. Adikku meninggal. Anda hanya merasa tidak aman. Anda tidak perlu menargetkannya seperti ini. Kapan kamu menjadi begitu kejam? Kapan kamu menjadi begitu kejam? Kakak Ye, jangan salahkan adikmu. Ini semua salahku. Kesehatanku yang buruk. Ah, kamu. Jika sesuatu terjadi pada bosnya, grup Tang, dan mereka kehilangan banyak uang, Nyonya akan diadili. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Saya hanya berharap dia bisa bangun. Saya tidak ingin dia benar-benar melakukan apapun. Saya tidak mengatakan jangan lakukan apapun dulu. Saya bukan bos saya. Kami sama sekali belum menerapkan rencana yang Anda sebutkan sebelumnya. Tanpa perintah Anda, bagaimana kami berani mengambil keputusan? Sudah berapa lama saya pergi sebelum hal besar seperti ini terjadi? Apa yang terjadi? Tantang, kali ini kita berada dalam masalah besar. Jawaban yang kini berasal dari satu. Dia belum melakukan apapun dengan baik akhir-akhir ini. Bicarakan tentang poin-poin penting. Ada perjanjian perjudian. Ada perjanjian perjudian di dalamnya. Apa ini salah ya, Han? Belum tentu yakin. Kecuali pembayaran telah diselesaikan. Oke, aku mengerti. Saya mencoba mencari tahu. Bagaimana cara membuat... Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa? Siapa yang memintamu pindah? Ada jika Kembali saja ke Yun dan temukan Mi untuk menghadapinya dalam kehidupan ini. ini kan tentang melakukan Pikirkanlah dan teleponlah. Apa yang terjadi dengan keluargaku? Kenapa kamu ada di rumahnya? Istri bos berencana menjual rumah tersebut. Kenapa harus dia? Jika perusahaan Nyonya tidak membayar ganti rugi, maka akan digugat. Nyonya mungkin telah membuatnya terpojok. Anda sebaiknya membantu kami dengan akunnya terlebih dahulu. Maaf, Guru. Kalau bukan kita yang bergerak duluan, lalu siapa yang harus kita dengarkan? Saya lambat. Apa maksudmu? Siapa yang memintamu menjual rumah? Saya meleset rumah kami. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengannya. Apakah masih? Apakah Anda menjebak saya untuk bangkrut? Kamu masih berani bertanya padaku ada apa kamu? Aku bilang itu bukan aku. Kita ada pembayaran ke perusahaan. Uang itu tidak. Di samping itu, sekalipun kita bercerai, kita tetap harus membayar atas nama. Ini adalah milik kita bersama. Tetaplah di sana untukku. Tuan, kembalilah dulu. Guru! Tolong bantu saya membuang barang-barang tidak berguna ini nanti. Bagus. Keluarlah setelah minum. Jangan melangkah terlalu jauh. Pada biru.
kelompok. Saya mengerti. Sebelumnya saya saja. Semoga ini bisa diklarifikasi. Tidak peduli siapa yang masuk ke rumahku. Siapa kamu yang ingin membunuhku, saudara jauh? Apa yang menyebabkan perusahaan saya bangkrut? Saya harap Anda dapat melihat kebenaran dengan jelas setelah saya pergi. Ingatlah aku sedikit dengan baik. Sedikit saja sudah cukup. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terasa sakit. Nyonya, ada apa denganmu? Kenapa kamu memegangi perutmu? Bagaimana kalau aku menemanimu ke rumah sakit? Bagus. Orang-orang pergi. Dan saya tahu Anda peduli dengan apa yang terjadi antara saya dan Wei Ping. Tapi kamu tidak mengerti hubungan antara aku dan dia. Percaya atau tidak, bagaimanapun, aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua saat ini. Bahkan jika kalian berdua menikah besok, saya hanya akan memberi Anda sebuah amplop merah besar sebagai ucapan selamat. Setelah menikah bertahun-tahun, seekor anjing pun harus memiliki perasaan. Kita tidak bisa berkumpul dan berpisah dengan mudah. Jangan sampai kita saling membunuh. Aku benar-benar tidak tahu kamu begitu tua. Tapi ingatlah, itu untukku. Anda hanya bisa menjadi wanita saya dalam hidup ini. Tidak ada penyesalan. Hanya kebohongan. Tidak ada maksud. Malam itu dingin. Tapi tahukah kamu, kalau aku benar-benar akan mati? Aku tidak punya keluhan jika aku jatuh ke tanganmu dalam hidup ini. Saya hanya berharap Anda dapat memahami semua ini setelah saya mati. Anda bisa merasa kasihan pada saya sedikit. Di bawah pena. Jika itu salah. Harga awal. Rasa kami berdua asing. Saudara perempuan. Apa yang harus dikatakan? Apa yang kamu lakukan lagi? Coba lihat. Anda lupa apa yang saya katakan. Jika dia terluka, Anda akan bertanggung jawab. Apa yang kamu rencanakan? Dia terjatuh seperti ini. Bukan hanya sekali dua kali kan? Bukankah itu hanya untuk mati? Oke, yuk kita makan malam bersama. Kamu sangat mencintaiku. Ika. Kamu benar-benar menciumnya di depanku. Kakak, jangan salahkan adikmu. Tidak ada jalan keluar. Jika kamu terluka, minta maaf padaku. Aku hanya menyentuhnya dengan ringan. Dia tidak akan segera mati. Bisakah kamu berbicara? Anda harus lewat. Ya, saya melakukannya dengan sengaja. Aku hanya tidak ingin kamu bersikap baik. Jadi aku mengincarnya. Itu bisa dilihat. Jika kamu ingin mati, Kalau begitu, aku akan membantu. kemarilah, biarkan aku pergi. Itu air matamu. Jangan lakukan ini padaku. Kang Wan Chuan, sebanding dengan bermain keras sebelumnya. Tampilannya semakin membuatku tertarik. Kamu mengira aku akan menggigit lidahmu dan bunuh diri untukmu. Kang Wan Chuan, satu-satunya nilai yang harus Anda jalani adalah memiliki hati yang sama dengan Wan Chuan. Darah yang sama. Itu membuatku muak. Beritahu kamu. Anda bisa menyesal menikahi Anda. Tapi Anda tidak punya pilihan.
Menderita. Ingin. Bagaimana melakukannya? Saudaranya, kepalaku sangat sakit. Aku tidak akan mengganggu adikmu, kan? Dia tidak sepenting kamu. Kenakan pakaian dan ikuti aku. Ingin terluka. Jangan khawatir, transfusi saja semua darah ini, dan Anda akan baik-baik saja. Kakak Ye, tolong jangan tinggalkan aku, oke? Keinginan menunggu Anda menjadi lebih baik setelah transfusi. Aku akan mengajakmu makan makanan enak. Kamu ikut denganku. Han sebenarnya mulai mengasingkanku. Semua karena kamu. Mengapa Anda tidak pergi dengan perusahaan Anda? Mengapa kamu ingin mengambil apa yang menjadi milikku? Terima kasih hari ini. Saya masih harus mengurus Wanting. Kamu kembali dulu. Saya harap Anda dan Wanting dapat rukun di masa. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya. Kedengarannya bagus. Bukannya aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku menyerah padamu. Aku hanya berharap kamu bisa bersikap lebih baik padanya setelah aku pergi. Dokter mengatakan kami bisa keluar dari rumah sakit dan kami pulang. Kakak Ye, aku akan menerima telepon dan aku akan turun sebentar lagi. Oke, kalau begitu perhatikan keselamatan Anda. Bagaimana kamu menelepon? Mengapa Anda menelepon? Kenapa lagi? Tentu saja aku merindukanmu. Jika tidak, aku akan menunjukkan videonya kepada saudaramu tercinta. Ya. Kamu mengancam. Aku sangat mencintaimu. Kau cukup mencintaimu untuk menjaga adikmu untukmu. Bagaimana aku bisa mengancammu? Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu waktu setengah jam. Sampai jumpa di tempat yang sama. Aku menunggumu. Ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu khawatir? Tidak apa-apa, Kakak Ye. Temanku baru saja meneleponku. Ingin pergi berbelanja. Saya sudah lama tidak keluar. Saya ingin pergi. Saya sudah lama tidak keluar. Saya ingin pergi. Kamu tidak dalam keadaan sehat. Jangan main-main. Pulanglah bersamaku. Tidak apa-apa. Kakak Han, silakan kembali dulu. Kemudian perhatikan keselamatan Anda. Mengemudi perlahan. Siapa Buksuan? Apakah kamu baik atau buruk? Priyati, wanita tidak mencintai. Bukankah kamu sangat menyukaiku? Apakah kamu tidak mau menyentuhku? Lalu aku akan tidur dengan pria lain. Ada banyak orang yang menyukaiku, Kang Ginting. Apakah kamu yakin, Jiang Feng? Aku tidak melihat wajahmu dengan jelas. Yakinlah. Belum ada kabar. Jika ada masalah, apakah saya berani kembali? Video itu, sudahkah Anda menghapusnya? Kesemutan. Kamu pikir aku bodoh? Jika tidak ada videonya, Anda menelepon Fang? Bukankah aku sudah mati? Aku serius padamu. Bagaimana aku bisa melakukan itu padamu? hahaha. Anda tahu di dalam hati? Anda tahu di dalam hati? Apakah Anda menganggapnya serius atau tidak? Seandainya obatnya efektif, Hang Wancun tiba-tiba teringat padamu apa yang harus dilakukan dengan wajah mereka. Jika tidak, kami tidak akan melakukan apapun untuk menyingkirkan momok Tang Wancun ini. Singkirkan dia. Kamu tidak tahu orang seperti apa ya Han itu. Ketika dia memahami bahwa penyebab kematian Tang Xiaochen sedang diselidiki, Kamu bisa menggunakan Yihan
untuk memikirkan. Kalau begitu nikahi Han dengan lancar, kan? Aku sangat peduli padamu. Tapi kamu penuh tipu muslihat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Tidak, tidak. Saudara ketiga, aku sepenuhnya mengabdi padamu. Begitu pula dengan hal itu. Tidak mungkin apa yang saya bicarakan tidak akan terjadi. Katakan lagi. Yehan ingin membiarkan mereka mati. Jika kamu membunuhnya. Yehan, belum terlambat untuk mengucapkan terima kasih, Saudara Chen. Saya percaya pada kemampuan saudara ketiga. Ini tidak sulit bagi Anda, bukan? Aku akan bertanya pada mereka nanti. Luangkan waktumu. Beri aku waktu. Coba lihat, apakah Anda memeriksa catatan pengisian daya kemarin sore? Oke bos, tunggu sebentar. Tidak. Mengkonsumsi 2 botol minuman di toko serbaan. Tidak ada catatan. Kalau begitu, pergilah mencarinya dan lihat kemana perginya Wanting. Itu bosnya. Ingin tahu di mana kamu tadi malam? Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Untungnya, Lisan sudah melangkah jauh. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Saudara Ye, aku ingin menemui Sasha tadi malam. Aku tidak suka orang membohongiku. Saudaraku Ye, aku tidak berbohong padamu. Juga, dengan silakan pergi. Itu adalah kebebasanmu untuk pergi. Kami membuat janji untuk pergi berbelanja tadi malam. Tiba-tiba dia tidak mau keluar. Kami berdua tidak keluar. Saya minum 2 kali bersamanya di rumah. Saya tertidur, dan ponsel saya kehabisan baterai. Aku bersumpah, semua yang saya katakan adalah benar. Oke, kamu. Saya juga belajar minum. Ada. Tidak diperbolehkan lagi. Khawatir sampai mati. Apakah kamu lapar? Sarapanlah dan pergi. Jika Anda membutuhkan hal lain di sana, beritahu saya. Jangan khawatir, Nona Tang. Sangat bagus di sini dan tidak ada yang hilang. Kamu berat badanku turun banyak. Jaga dirimu baik-baik. Saya akan melakukannya. Saya sudah meminta 5 juta kepada seseorang. Tidak ada yang bisa membantumu. Aku telah menjagamu sejak aku masih kecil. Sekarang aku hanya bisa membalasmu dengan cara ini. Adalah rumahmu. Saya tahu apa yang terjadi pada gadis pekerja keras itu. Dia telah mencari pelompat ini sejak dia masih kecil dan memiliki temperament. Aku sudah sering menindas di masa lalu. Dan tidak apa-apa, itu semua karena saya, dia kan tidak melakukan pekerjaan dengan... Dia baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku melihat kalian berdua tumbuh dewasa. Telapak tangan dan punggung tangan ini penuh dengan daging. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Anak itu ingin memberitahukan sesuatu padamu. Berilah kue! Ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Bertahun-tahun, Bapak. Sepertinya aku belum merayakan ulang tahunnya. Terima kasih sayang. Ada apa denganku? Bagaimana dia bisa ingat untuk peduli pada wanita itu? Saudaraku. Aku akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adikku nanti. Kamu pergi dan tidur dulu. Kamu harus pergi ke perusahaan nanti. Dia keluar. Selamat ulang tahun. Saya telah menyelidiki pemantauan komunitas Anjia baru-baru. Bagaimana kalau aku tidak punya waktu untuk menemuimu? Aku baik-baik saja. Apa ini? Tidak apa-apa, perusahaan sedang krisis. Saya dapat membantu Anda. Bisa saja, tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah kamu takut Jeheng akan salah paham? Jangan lupakan apa yang dia lakukan padamu. Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Direktur Guan, apakah kamu menganggapmu saudaramu? Jika Anda terus meminta bantuan saya akan menganggapnya sebagai default Anda. Saya bisa mengejar Anda secara terbuka. Tidak saudara Jiang Feng. Jiang Feng, aku tidak pantas menerimamu. Bersikap baik padaku. Dan sejauh ini, saya bahkan tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan mobil hari itu. Beraninya aku memintamu membantuku.
Pendaftaran perusahaan penipu berada di luar negeri dan tidak dapat ditemukan di sini. Tapi sebenarnya perusahaan itu bertransaksi dengan kami. Teruslah berjalan. Jangan terlalu tepat dalam urusan personalia. Kataku. Setiap kali aku melihatnya, dia masih nongkrong. Dia selalu di rumah, dan dia sangat baik di depan Yehan. Saya ingin pergi ke Apakah Anda mempunyai kesempatan untuk bekerja? Bagus. Lalu aku akan naik dan meneleponmu jika aku punya kabar. Lihatlah seperti apa kehidupan sekarang. Apakah kamu sudah menoleransi saudaraku? Sekarang bahkan aku telah ditolak olehmu. Oke, kalau begitu Anda bisa membantu saya mencari tahu apa yang terjadi. Jelas sekali bahwa seseorang sengaja membalas. Apakah itu Yuheng? Seharusnya dia tidak memberiku 10 juta, membantu saya melewati krisis perusahaan. Orang ini seharusnya mengetahui situasi Anda dengan baik. Jadi, tentang kamu yang sakit. Jangan khawatir. Izinkan saya menyelidikinya. Kamu Han? Tang Wanchun. Apakah Anda masih berhubungan dengan Jiang Feng? Apa hubunganmu dengan Jiang Feng? Anda sungguh tidak masuk akal. Apa yang membuatmu tergila-gila? Saya baru saja melihat Jiang Feng mengirim Anda ke sini. Ini baru beberapa hari. Anda ingin memprovokasi saya lagi? Saya hanya memintanya untuk membantu saya menyelidiki perusahaan yang ditipu. Saya harap masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena Anda memilih untuk terus mendukung panti asuhan Xiangyang. Saya hanya berharap Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah dalam dendam kami. Masalah perusahaan, Sudah punya petunjuk. jika saya bisa membuktikannya, itu tidak ada hubungannya dengan saya, maka Anda harus meminta maaf kepada saya dengan benar. Selamat, Nona. Kita sedang hamil 5 minggu. Hamil. Sayang. Bu, aku minta maaf. Itu semua karena kesehatan ibu saya tidak baik. Apakah Anda mempunyai kekhawatiran, Nona Tang? Saya ingin tahu apakah saya bisa menyingkirkannya. Saya. Katakan. Nyonya, dia sedang tidak enak badan. Saya mengikutinya. Nyonya datang ke rumah sakit. Mengapa dia pergi ke rumah sakit? Saya tidak khawatir, jadi saya terus mengikuti Anda. Alhasil, saya mendengar apa yang dikatakan dokter. Nyonya hamil 5 minggu. Apa? Selamat, bos. Tapi saya dengar dari dokter sepertinya hentikan itu. Apa? Rumah sakit mana? Rumah sakit provinsi. Kang Wanceng adalah anggota keluarga, dan saya tidak mengizinkan dia bermain kartu. Dia telah pergi. Sudahkah Anda mengatur operasi untuknya? Tidak. Nona Tang bilang dia akan memikirkan. Tubuh Nona Tang tidak subur. Tidak subur. Apa yang terjadi padanya? Dia menderita kanker paru-paru stadium akhir dan tidak akan hidup lebih. Dan kondisi fisiknya semakin memburuk akhir-akhir ini. Nah, jika Anda ingin punya bayi, Anda harus menghentikan semua perawatan. Sama sekali. Ternyata kamu memang mengidap kanker paru-paru loh. Anda hanya ingin menghukum saya dengan sengaja. Jadi aku tidak sakit. Biarkan kamu. Bagaimana Anda bisa sakit tanpa izin saya? Ini tidak benar. Ini tidak benar. Aku tidak mengizinkanmu mati atau meninggalkanku.
Jonathan, berdasarkan kondisi fisik Anda saat ini, Anda tetap disarankan untuk Kondisimu sendiri semakin buruk. Perlu segera dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jika Anda secara aktif, mungkin masih ada harapan untuk sembuh. Seperti kamu tidak mempedulikannya sekarang. Dia tidak punya waktu selama. Dokter, bagaimana jika saya ingin mempunyai anak ini? Tidak, seperti itu. Hidup Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Aku yang bertanya. Anda baru saja menyampaikan saran. Artinya, masih ada cara lain. Ya, jangan bicara soal kondisi fisik Anda dulu. Apakah dapat mendukung tumbuh kembang anak yang sehat? Jika Anda ingin punya bayi, Anda harus menghentikan semua perawatan. Lakukan segala upaya untuk mempersiapkan kelahiran anak Anda. Dengan kata lain, jika Anda memilih untuk mempertahankan anak tersebut, tidak ada harapan bagi Anda sendiri. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Untuk mencintaimu, aku telah kehilangan diriku sendiri. Hidup sangat sulit. Masih ada kebutuhan untuk bertahan hidup di dunia ini. Tetap dalam ketidakpedulianmu setiap hari, sebaiknya akhiri lebih awal. Bukankah kamu selalu menginginkan seorang anak? Mungkin itu semua kehendak Tuhan. Saudara E, apa yang salah? Kakak, dia tidak ada di rumah. Dan dia menderita kanker paru-paru. Tidak bisa hidup lebih dari 2 tahun. Saya benar-benar bodoh. Dia hilang sekarang. Jangan jawab teleponnya. Kemana dia pergi? Saya harus menemukannya. Tang Wanchun, kamu menang? Saya tidak pernah. Saya selalu terlihat seperti ini. Bahkan saat aku sedang sakit kritis, dia juga tidak terlalu gugup. Ternyata aku ada di hatinya. Aku tidak 1/1000 sebaik kamu. Saya terlalu naif. Tang Wanchun, sudah waktunya bagi Anda dan saya untuk berakhir. Kamu memang ada di sini ya? Benar saja. Itu Anda biasa datang ke sini setiap kali Anda khawatir. Kamu selalu berada di sisiku. Saat itu, bersusah payah mendengarkan saya menceritakan kisah bagaimana Yehan dan saya bertemu. Tapi Yehan di mulutmu sangat indah. Cinta itu begitu indah sehingga mau tak mau aku ingin mencobanya. Kami telah bergantung satu sama lain sejak kecil. Kamu adalah satu-satunya kekasih dalam hidupku. Sebagai saudara perempuan, saya ingin memberi Anda semua hal yang enak dan menyenangkan. Apapun yang kamu inginkan. Aku memberikan semuanya kepadamu tanpa mengeluh. Pernahkah Anda bertanya kepada saya? Apa yang saya inginkan? Kamu setiap hari, mereka semua berpura-pura. Saya bisa memberikan apa saja. Tapi kamu juga menginginkan cinta. Maafkan aku tidak bisa melepaskannya. Aku mengembalikan segalanya padamu sekarang. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku hanya ingin Yehan. Bisakah kamu memberikannya padaku? Aku pernah bilang padamu bahwa kamulah yang menghancurkan kami bersaudara dengan tangan. Kaulah yang menghancurkan segalanya dengan tanganmu sendiri. Kaulah yang menghancurkan segalanya dengan tanganmu sendiri. Sangat menyenangkan. Ingin. Saudaraku tuh, itu menyakitkan. Kenapa kamu begitu ceroboh? Ayo, biarkan aku menggendongmu. Apakah kaki Anda terasa lebih baik? Beristirahatlah. Saya hausa. Saya akan membeli air. Kak, saya jatuh cinta padanya. Kakak, aku menyukai seseorang. Ambisimu tertulis di seluruh wajahmu. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Bisakah kamu memberikannya padaku? Selama itu milikku, apakah kamu harus mengambilnya? Kakak, aku sangat menyukai Yehan. Dan aku jatuh cinta padanya saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dan kamu tidak bisa memberitahu Yehan. Apakah kamu juga naksir aku? Oke, selama Yehan mengaku dia menyukaimu, aku akan memberikannya padamu.
Oke, itu kesepakatan. Saya datang. Kakak Yehan, apakah kamu menyukaiku? Aku menyukainya. Kamu adalah adik Wan Chun. Apakah ini adik kandungku? Saudaraku Yehan, cinta yang saya bicarakan adalah cinta antara pria dan wanita. Aku bahkan lebih menyukaimu daripada adikku. Wan Chun, apakah kamu baik-baik saja? Saudaraku, berhati-hatilah. Ingenting! Ingenting! Wan Chun! Memang dia, ambil ulang. Saat itu karena kamu melakukan terlalu banyak. Tapi Yihan masih menyukaimu. Bagaimana dia bisa mencintaiku? Dia tidak bisa cukup membenciku dalam hidup ini. Mengetahui Anda hamil, dia tahu Anda menderita kanker. Sekarang aku mencarimu seperti orang gila. Aku belum pernah melihatnya begitu gugup sebelumnya. Saya mengetahuinya. Kata Tuan Ye mengetahuinya. Gangster di sebelah Tang Wanting adalah orang yang menabrakmu dengan mobilnya. Orang yang menjebak perusahaan Nyonya karena bangkrut adalah Tang Wanting. Hal ini. Ya. Sekarang Anda tahu semuanya. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal. Anda masuk. Halo? Apa yang harus dilakukan? Adik kami. Berarti Kasio. Itu kamu. Tahu Wanting mengatur semua ini. Tahu Benting mengatur semua ini. Jangan khawatir, aku akan membuatmu bersih. Kematian yang tidak menyakitkan. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Selama kamu tidak membiarkanku pergi, aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah mengejarnya. Hargai nyawa atau nyawaku. Tolong, berikan aku semua yang kamu inginkan. Saya sudah sekarat. Saya hanya meminta Anda untuk melepaskan saya. Saya sudah sekarat. Saya hanya meminta Anda untuk melepaskan saya. Saya sudah menjadi orang yang sekarat. Sungguh sial jika membunuhnya. Apakah dia meminta uang? Kemudian kirim dia ke luar negeri. Kemudian kirim dia ke... Apakah kamu menjamin dia tidak akan membalas?
Aku beritahu kamu, sama sekali tidak ada ampun. Tidak. Siwang. Berlari dengan cepat. Keluar. Saya salah. Aku tahu segalanya. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku tidak menutup teleponmu. Anda juga tidak boleh menggunakan peristiwa masa lalu untuk mengancam Anda. Aku seharusnya tidak meragukanmu, Acuan. Anda telah menderita begitu banyak keluhan. Bibi kedua, cepat bangun. Jangan menakuti aku. Aku takut. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Cepat pergi ke rumah sakit. Anda bangun. Aku tidak melakukan ujiku. Ini semua salahku. Maaf. Bagaimana kabar anak-anak kita? Kamu yang paling penting. Harus menjadi lebih baik. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu seluruh hidupku. Aku berhutang banyak padamu. Tolong beri saya kesempatan. Tunggu di luar. Kamu, Han. Semua ini semua diatur oleh Kang Guanting. Lihat itu. Saya memiliki hubungan R+ dengan Kang Guanting. Ingin membunuh Wan Chun. Anda salah paham terhadap saya dan Xuan. Dia tidak pernah memperlakukanku. Dia tidak pernah menaksir aku. Selalu sangat mencintaimu. Dia meminta saya untuk membantunya, menyembunyikan penyakitnya. Dia terlalu keras kepala. Dia telah mengatakan apapun. Tahukah kamu? Kecelakaan mobil tahun itu. Sebenarnya itu Kau sengaja ingin menekan Wan Ting ke bawah. Ini mati. Saya tidak berharap Anda mengambil inisiatif untuk segera keluar. Kang Guanting baru saja pergi untuk menyelamatkanmu. Wanita ini. Hanya ingin aku hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan seumur hidupku. Dia akan menyiksaku selamanya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Perlakukan dia dengan baik. Dia bagus. Pasien dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan. Pasien dalam bahaya. Anggota keluarga harap menunggu di luar. Wan Chun, Anda harus bertahan. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Pasien yang buruk dalam bahaya dan membutuhkan penyelamatan. Jika pasien dalam bahaya, harap menunggu di luar. Siapkan 0,5 ml. Bagus. Kamu Han. Di akhirat. Tolong jangan muncul lagi. Ayolah. Benar-benar murni.
Saya menghormati pilihan Anda, tapi jangan salahkan saya karena tidak menyetujui permintaan Anda. Dan kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menunggumu dengan tenang di bawah, mengirimimu sarapan. Tapi di kehidupan selanjutnya, kamulah yang menyakitiku. Ayo pergi, kita akan terlambat ke sekolah.